Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2022 saya Sekretaris Umum Bintang Galuh Pakuan Ciamis dengan resmi mengumumkan pengurus BGP Kecamatan Cipaku, Kawali, Ranca, dan Panawangan berdasarkan keputusan rapat pimpinan harian. Selanjutnya, saya percaya bahwa saudara di kepengurusan Bintang Galuh Pakuan di kecamatan di atas tersebut akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, kita langsung aja mau mewawancarai pengurus Bintang Galuh Pakuan yang barusan sudah melantik atau mengumpulkan pengurusnya. Selamat sore, Ibu Yuli. Ya. Nah, saya ingin tahu nih tujuan sampai melakukan pengukuhan ini bagaimana? Alhamdulillah, kami dari pengurusan BGP atau Bintang Galuh Pakuan sekarang sedang melakukan konsolidasi perluasan jaringan sampai ke bawah. Dan harapan kami mudah-mudahan dalam jangka waktu sampai akhir tahun ini kami sudah bisa terbentuk minimalnya 18. Apalagi selain berarti apa yang mengejar target kami ya, mudah-mudahan pengumuman habis 18 sudah terrealisasi. Sekjen Bintang Galuh Pakuan ini kan sekarang dalam situasi kondisi di Jakarta, Parlemen DPR RI sudah mengukuhkan salah satu rancangan undang-undang menurut pandangan Pak Ustadz. Jadi sebetulnya sesuatu yang memang sejak awal kami tidak berharap gitu ya, hal itu bisa sampai kemudian menjadi sesuatu yang diresmikan begitu ya. Kalaupun tentu bahwa dari sekian rangkaian sampai kemarin barangkali diputuskan atau disahkan menjadi undang-undang gitu ya, ada mungkin dari beberapa yang memang tidak seolah masih meragukan dan tidak setuju boleh dikatakan seperti itu. Tapi itu mungkin ranah beliau-beliau lah barangkali. Nah, tapi mungkin bagi kami ini sesuatu yang cukup perlu menjadi pemikiran gitu ya, menjadi pemikiran. Ya bagaimana nanti gitu ya ketika memang itu menjadi sesuatu yang akan seolah-olah menjadi mengganggu gitu ya, menjadi mengganggu pada tatanan kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara begitu. Kalaupun
sebenarnya secara apa namanya teknis lapangan kita juga tidak begitu memahami apa yang akan terjadi sungguhnya dari kebijakan yang dimaksud gitu ya. Tapi kalau melihat dari secara konteks itu ya relatif memang sesuatu yang memang kami tidak harapkan gitu. Itu Manfaat atau dampak dari rancangan undang-undang itu bagaimana? Apakah ada nanti kedepannya bertolak belakang dengan demokrasi, atau misalkan karena kali itu di Indonesia itu kan sudah diatur dalam Pancasila atau Undang-Undang 45 yang dimana di dalamnya itu sudah ada pengaturan hak untuk menggunakan pendapat Iya, aspirasi. Itu betul. bagaimana nih? Iya, betul. Jadi itu poin pentingnya memang seperti itu. Jadi tapi mungkin ini pribadi ya, Ya. pribadi. Jadi sesuatu yang seolah akan membungkam gitu ya, seolah yang akan membungkam apa namanya masyarakat gitu ya dalam kehidupan yang sejak awal kita memang ini menginginkan bagaimana demokrasi ini berjalan sesuai dengan demokrasi itu sendiri seperti apa gitu. Apakah ini akan menuju sebuah kepemimpinan yang otoriter? Nah itu ya yang saya maksud. Jadi yang tidak diharapkan seperti itu. Kita lihat jangankan misalnya secara utuh gitu ya dalam tatanan kebijakan nanti secara nasional yang ini dari di parlemen saja kami udah sebegitu terkesan bagaimana otoriternya gitu ya. Nah dipahami lah, tidak perlu kita. Oke, Pak Ustadz, mungkin yang pertanyaan terakhir adalah sekarang kan Bintang Galupakan ini sudah resmi atau mendukung salah satu pasangan atau salah satu figur ya, salah satu figur di mana pencalon presiden tahun 2004 yaitu mendukung salah satu nama yaitu Anies Baswedan. Bagaimana kita bisa diarahkan itu? Boleh bisa diceritakan? Jadi ini memang pernah kita juga mengemukakan hal itu. Ya. Ada satu semangat yang bisa jadi dari kami ini seolah terakomodir lah dengan tampilnya sosok beliau gitu ya. Kita main dari sisi prestasi, bagaimana profilnya, performa yang menurut kami itu ada kesinkronan dengan cita-cita perjuangan kami gitu ya. Karena barangkali BGP ini ya tidak saja bahwa ini sekedar ingin berpartisipasi mendukung salah satu dari bakal gitulah calon yang sekarang kita pahami Bapak Anies Rashid Baswedan. Tapi ke depannya gitu ya menginginkan itu menjadi diterjemahkan ke dalam bentuk aplikasi real yang nyata dalam ikut berpartisipasi membangun gitu. Makanya terutama mungkin kapasitas kami di Tatargalu begitu. Oke. Nah, Pak Ustadz, ini ada yang tertarikan saya terakhir ya, sebagai penutup. Nah kebetulan kan Anies Baswedan itu salah satu pendiri dari Ormas Nasdem nih. Nah apakah ini terkait dengan Nasdem? Apakah pendapat dari Pak Ustadz sendiri yang namanya pemimpin presidennya menang dari perwakilan Partai Nasdem, apakah Partai Nasdemnya harus bagaimana, harus menang atau kalah? Saya pikir mungkin secara politik barangkali itu tidak terlalu jadi persoalan ya. Jadi, baik tidak persoalan. Saya pikir justru ini akan memberikan satu dampak positif barangkali untuk Partai Nasdem. Tapi sekali lagi kami patron saya itu tidak terlepas dari ini di partai politik begitu ya. Tapi saya pikir itu akan berdampak positif tentunya ya. Dan kemudian bahwa dari manapun sesungguhnya kami tidak terlalu bermasalah gitu. Yang jelas bahwa tetap mendukung aja. Tetap mendukung, nggak ada masalah. Karena yang kita lihat adalah dari profil dari sosok seorang bakal calon tersebut begitu ya. Dan insya Allah kita juga tidak pernah alergi gitu ya, siapapun dari partai manapun, nggak ada persoalan. Yang jelas ada satu kesinkronan dari cita-cita kami bersama tentu bahwa kita tidak mengatasnamakan ini adalah menjadi bagian perwakilan dari secara nasional, enggak gitu. Tapi paling tidak lah bahwa kami punya komunitas, kita juga di Tatargalu, paling tidak itulah salah satu yang ada kesinkronan, kesamaan gitu ya, cita-cita yang terjemahkan di seorang yang namanya Anies Rashid Baswedan gitu.
Terima kasih sudah di akhir penghujung. Permisa, ini merupakan salah satu memotivasi para relawan-relawan yang lain agar mungkin relawan yang akan datang lebih giat lagi atau memberikan sebuah gelora semangat baru untuk persatuan dan kesatuan. Karena di sini juga mesti harus lebih Alhamdulillah, Permisa sekarang lagi berada di titik lokasi di daerah Kampung Panawangan. Di RT 5 RW 3. Nah, sebetulnya dalam kegiatan pengukuhan pengurus Bintang Galuh Pakuan. Nah, tentunya kita sebentar mau mewawancarai untuk perwakilan dari pengurus yang sudah dikukuhkan. Yuk kita sambut. Selamat sore Pak, siapa namanya? Pak Tatang ya. Nih, Pak Tatang sekarang sudah dikukuhkan barusan dengan pengurus Bintang Galuh Pakuan. Nah, menurut Pak Tatang bagaimana sih sampai bisa terpanggil hatinya untuk bergabung di Bintang Galuh Pakuan? Kalau bisa silakan diceritakan. Ya, untuk menurut pandangan dan kepribadian saya, Bintang Galuh Pakuan itu wadah yang tepat intinya buat masyarakat dan tim terutamanya gitu. Untuk pemenangan Anies, mudah-mudahan Anies jadi presiden tahun 2024-2029 ya gitu. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan Indonesia lebih baik, lebih maju. Nah, Pak Tatang, ini kan kalau Pak Tatang dari perwakilan dari mana tadi? Dari Kecamatan Cipaku. Cipaku ya. Nah, dari Kecamatan Cipaku ini kalau saya ingin tahu secara detailnya, apakah sudah ada koordinasi atau pendekatan ke masyarakat atau bagaimana? Kalau untuk pendekatan ke masyarakat, ke ulama-ulama udah sekian banyak, udah antusias banget para ulama, para masyarakat. Intinya semuanya masyarakat Kecamatan Cipaku ingin menunjukkan Indonesia lebih maju, lebih baik dari sekarang ini. Luar biasa Permisa. Ternyata di Kecamatan Cipaku ini yang namanya Pak Tatang sudah antusias warga-warganya untuk mendukung kedepannya dalam rangka nanti pemilihan Presiden Anies Baswedan. Ya, nanti saya juga akan ke yang lain bertanya apakah dengan Pak siapa namanya? Pak Ojos. Pak Ojos. Nah, Pak Ojos, wah semangat banget. Ini buat tahun tua nih, tapi masih semangat. Jadi semangat anak muda nih. 73 tahun. Waduh, luar biasa Permisa. 73 tahun, energi masih ikut andil untuk memperjuangkan Anies Baswedan serta beliau juga untuk menyelamatkan anak cucu ya. Iya. Nah, sekarang motivasinya bagaimana nih? Dengan pastinya saya mengajak terutama masyarakat lingkungan ya, terus saudara-saudara untuk memilih sebagai Presiden Republik Indonesia ya Pak Anies tahun 2024-2029. Semoga Indonesia makin maju dan makin jaya gitu. Nah, sebetulnya Pak, kalau menurut Bapak sendiri, kenapa sih sampai bisa mendukung ke Anies Baswedan? Kan banyak nih pilihan itu. Satu poin aja yang lebih menilai apa? Menurut pengamatan saya, Iya. Pak Anies itu orang yang Bangsawan, juga merakyat, amanah, dan ya kemarin mungkin di Jakarta banyak juga ya, prestasi mungkin yang diapresiasi. Nah, boleh buat mungkin untuk memimpin Indonesia juga mungkin lebih baik lagi begitu. Ya. Karena Terutama tidak korupsi ya. ya kemudian Bersih, korupsi. pengalaman gitu Pak, pengalaman Ya. yang sangat mendukung yang didukung oleh Pak Anies. Wah, Permisa, alhamdulillah ternyata luar biasa nih di perwakilan dari Rancah. Beliau sangat mendukung dengan latar belakang yang sangat
variatif atau sangat berbeda ya dengan yang barusan di daerah apa itu sebelumnya daerah Cipaku ya. Nah, namun saat ini saya juga terakhir lagi atau yang lainnya saya juga ingin mencoba bagaimana sih apakah ini sama juga dengan pertanyaan yang dari Ranca ya. Oke, next. Nah, sekarang giliran dari perwakilan Panawangan. Nah, kebetulan ada Pak Anung di sini. Nah, saya yang ingin tanyakan apa sih sampai bisa mendukung Anies Baswedan sebagai presiden dari 2024? Ya, Pak Anies itu orangnya agama, masyarakat agama. Mudah-mudahan Anies Baswedan kedepannya menjadi presiden untuk tahun 2024. Mudah-mudahan Indonesia semakin sejahtera. Wah, permisal luar biasa ini. Satu, ada yang lebih nilainya sangat keganggu deh. Ini kan jadi sambung sambung. Nah, luar biasa. Ini yang sangat menarik di kami adalah yang paling terdepan adalah dia Islami atau religius. Nah, betul. Kalau kita memilih itu seorang pemimpin harus nomor satu itu yang diutamakan adalah Islami atau religius. Nah, oke, next yang selanjutnya 3. Permisa. Nah, ini yang terakhir untuk pengukuhan yang barusan sudah dilantik. Alhamdulillah dengan Pak Supeno, saya akan sedikit menanyakan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan bagaimana bisa mendukung calon presiden RI 2024 Anies Baswedan. Bagaimana itu sampai bisa penilaian seperti itu? Silakan. Berat sekali dengan Pak Anies itu ya religius. Wah, religius. Selain religius apalah? Wah, itu hebat. Hebat. Lihat rekam bukan apa misi dan visi tapi rekam jejaknya. Luar biasa. Wah, saya salut. Ini di daerah, di pelosok, di daerah Kawali, apalagi di daerah Penawangan, ternyata sudah sampai isu yang namanya rekam jejak digital. Wah, luar biasa. Saya sangat salut karena masyarakat grassroots atau di bawah itu sangat lebih cerdas dalam berpolitik, bahkan sekarang bisa menilai mana yang baik dan mana yang jelek. Nah, mudah-mudahan rekam jejak ini mesti harus bagaimana nih? Dilanjut terus. Wah, Anies menang. harus dilanjut terus. Anies menang. Menang bagaimana? Menang begini atau Menang, harus menang ya. Menang. Jadi presiden. Oh iya. Menangnya itu katanya permisa harus jadi presiden RI tahun berapa? 2024. 24 ya. Ya, syukur-syukur lanjut terus. Oh, lanjut terus. Ya oke lah. Sebagai penutup, ya mudah-mudahan ini menjadikan sebuah catatan untuk kedepannya bahwa warga atau masyarakat, khususnya rakyat Indonesia, untuk ke depan kita jangan salah katanya memilih pemimpin yang sangat tadi religius, bijak, cerdas, amanah, semua segudang prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Galuh Pakuan Ciamis memanggil Anies Baswedan sebagai Presiden RI tahun 2024. Menang! Menang! Menang!